Pemirsa, aksi kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat dinilai masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tidak bisa diterima. Beragam tanggapan terlontar dari masyarakat mengenai hukuman yang pantas bagi pelaku yang merupakan pengajar tersebut, mulai dari hukuman seumur hidup hingga hukuman kebiri. Hukuman kebiri sih. Alasannya? Alasannya biar dia tidak berbuat lagi dan dia juga merasakan kesedihan yang diderita oleh si korban. Jadi ya mendingan dihukum seumur hidup aja biar nggak keliaran lah. biar nggak keliaran. Iya. Ini seumur hidup dengan alasannya seperti itu. Alasannya pokoknya yang penting nggak berkeliaran. Soalnya kalau masih hidup keliaran lagi takutnya bisa terjadi mengulangi perbuatan yang seperti itu lagi. Dan hukuman yang pantas yaitu ya di hukuman kebiri itu yang harus memang diberi peringatan, dan itu sudah merusak jiwa, itu. Alasan hukuman kebiri? Ya sudah pantas itu hukumannya seperti itu. Kenapa sih nggak menikah saja, cari orang lebih baik, kenapa harus memperkosa santri lagi yang diperkosa? Kalau menurut saya sih hukuman mati ya. Soalnya itu udah nggak bisa dimasuk akal lagi. Seorang guru agama melakukan perbuatan yang sangat tidak bagus gitu. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Barat memastikan kasus HW, guru yang meruda paksa muridnya di Kota Bandung hingga membuat beberapa korban hamil merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan. Kini kita akan membahasnya lebih jauh bersama Pak Riono, mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat sore, Pak Riono. Pak Riono, proses hukum yang telah berjalan sejauh ini sudah sampai mana? Ada kepastian korban yang memang sebelumnya kan ada 12 santriwati? Ya, baik, terima kasih. Bahwa Kejaksaan Tinggi saat ini memang sedang menangani tindak pidana terkait persetubuhan antara HW dengan korban. Dari hasil persidangan, laporan dari jaksa yang melakukan persidangan bahwa korban sebanyak 13 orang. Bertambah 1 orang berarti ya, Pak ya? Ya, jadi memang dari berkas yang diterima dari penyidik, kemudian dari diperiksa di persidangan, itu korban berjumlah 13 orang. Dari persidangan mungkin ada kemungkinan bisa bertambah kembali korban pemerkosaan ini? Kalau masalah pertambahan, kalau di persidangan ini kan kita berdasarkan berkas yang diterima dari penyidik. Namun tidak tertutup kemungkinan mungkin ada korban-korban lain. Tapi kita dalam proses hukum ini kita fokus pada 13 korban yang ada di berkas. Baik, ancaman pidana bagi pelaku seperti apa? Atau tuntutan dari jaksa, mungkin jeratan pasal yang disangkakan kepada terdakwa? Pasal yang didakwakan kepada terdakwa HW itu adalah melanggar pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Yunto pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian terhadap terdakwa ini juga selain dakwaan primer yang tadi saya sebutkan, itu juga didakwa subsidiar, yaitu melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3, Junto pasal 76 Undang-Undang tentang perlindungan anak. Adapun ancaman pidana yang diatur di dalam undang-undang tersebut, di dalam pasal yang tadi saya sebutkan, adalah 15 tahun. Namun terhadap pelaku ini, karena dia adalah seorang pendidik, maka di dalam undang-undang itu juga diatur ada pemberatan, yaitu ditambah dengan 5 tahun. Jadi 20 tahun ya? Dituntut maksimal 20 tahun.
Baik, Pak Riono, saat ini persidangan sudah sampai agenda mana? Apakah benar sudah memeriksa sejumlah saksi dan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, apakah ada fakta-fakta persidangan yang bisa disampaikan kepada publik? Persidangan pada saat ini itu sudah pemeriksaan saksi-saksi, yaitu sebanyak 21 saksi, diantaranya juga para korban. Nah, dari fakta yang ada di persidangan, memang ada hal yang baru dari proses di dalam berkas, yaitu ada satu yang sudah melahirkan. Itu yang mungkin ada tambahan. Kalau sebelumnya di berkas pertama itu masih 8 anak dari hasil tadi hubungan antara terdakwa dengan korban. Nah, sekarang sudah bertambah 1 menjadi 9. Baik, dengan tadi 9 anak yang sudah dilahirkan, apa artinya ini bisa memberatkan terdakwa ketika persidangan nantinya atau pembacaan vonis nantinya, Pak Ya, Riono? tentu saja fakta-fakta kita kan melihat ini harus secara komprehensif, tidak semata-mata masalah persetubuhan belaka, tapi ini adalah sudah kejahatan yang serius. Karena ini menyangkut banyak korban, korbannya pun anak-anak. Dia kita tentu saja akan mempertimbangkan beberapa aspek terkait nanti apa tuntutannya, tentu saja tidak biasa sebagaimana perbuatan-perbuatan yang biasa. Ini kan sudah kita anggap sudah melampaui batas. Seorang tenaga pendidik kemudian memanfaatkan istilahnya kekuatannya, kekuasaannya sehingga mempengaruhi kepada anak didiknya. Baik Pak, terakhir singkat saja, apakah Kejaksaan sendiri melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan juga korban? Apa saja yang dilakukan? Apa mungkin mereka dipanggil juga sebagai saksi begitu untuk tadi membantu menyelesaikan kasus ini? Ya, kami dari Kejaksaan tentu saja telah berkoordinasi bahkan kerjasama dengan LPSK, karena yang melakukan pendampingan terhadap korban itu adalah LPSK. LPSK juga melakukan kajian-kajian terkait nanti hubungannya dengan restitusi yang akan kita tuntut kepada terdakwa dan nantinya akan diberikan kepada para korban. Baik, sidang selanjutnya nanti apakah benar tanggal 21 Pak dengan agenda apa? Ya, jadi sidang berikutnya adalah tanggal 21 Desember dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. Baik, terima kasih Pak Riono, PLT Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Salam sehat selalu Pak Riono, selamat sore. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu. Baik, pemirsa, kasus pencabulan tak hanya terjadi di pesantren Manarul Huda, Antapani, Bandung, Jawa Barat. Tercatat sejumlah kasus serupa terjadi di pondok pesantren di berbagai daerah sepanjang tahun ini. Tak jarang pelaku melancarkan aksinya disertai iming-iming dan juga ancaman terhadap korban. Seorang guru di pondok pesantren Tulang Bawang Barat, Lampung mencabuli santrinya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku mengaku berkali-kali mencabuli muridnya sejak tahun 2019 dengan modus menjadikannya pacar. Kasus itu terungkap setelah korban akhirnya melapor. Sebulan kemudian kasus serupa terjadi di sebuah pondok pesantren di Desa Cimangan, Lebak, Banten. Puluhan orang tua santriwati menggeruduk pondok pesantren menuntut pimpinan pondok pesantren untuk segera ditangkap karena diduga telah mencabuli sejumlah santriwati. Korban mengaku sering mendapat perlakuan tidak senonoh dari pemilik pondok pesantren. Bahkan pelaku pun sering masuk ke kamar santriwati. Pelaku juga sering menawarkan sejumlah uang kepada korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Bulan September, seorang tenaga pendidik pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur tega mencabuli 34 santriwatinya. Pelaku mengajar di pondok pesantren mulai tahun 2017, namun tindak pencabulan dilakukan selama 3 tahun belakangan. Di bulan yang sama, masyarakat Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan digemparkan oleh kasus pencabulan oleh seorang guru pondok pesantren. JN diketahui mencabuli 26 orang muridnya, 11 diantaranya menjadi korban sodomi. Masih di Sumatera Selatan, seorang guru pesantren digiring polisi setelah dilaporkan karena telah melakukan pelecehan seksual. Pelaku yang merupakan guru di pondok pesantren ini memberikan hukuman yang tidak wajar kepada 12 santrinya. Belasan santri yang dihukum diminta melakukan tindak asusila,
Bahkan pelaku juga merekam kegiatan santrinya. Sederetan kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren mengingatkan semua pihak, termasuk guru dan keluarga siswa, akan tetap waspada akan potensi kejahatan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.